Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Memuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon bersama Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meresmikan wajah baru Museum Negeri Sulawesi Utara usai direvitalisasi dengan anggaran 14 miliar rupiah. Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meresmikan langsung museum yang kini tampil megah dan modern usai direvitalisasi sejak tahun 2025 dengan anggaran mencapai 14 miliar rupiah. Museum yang menyimpan lebih dari 2.000 benda bersejarah ini kini terintegrasi dengan teknologi virtual. Gubernur Julius Selvanus menegaskan tekadnya untuk menjadikan museum ini sebagai ikon baru sekaligus salah satu museum daerah terbaik di Indonesia. Cukup lama Pak Menteri, Kepala Dinas dan jajaran mengumpulkan sejarawan, budayawan Sulawesi Utara yang hasilnya kami laporkan 90% semuanya sudah tercatat dengan rapi. Masih ada 10% lagi yang masih ini peninggalan kapan, benda apa masih. Karena kita akan sepakat akan memelihara, akan menjaga, bahkan anak-anak kita wajib hadir di sini untuk mengenalkan sejarah tentang Sulawesi Utara masa lalu dan masa kini. Peresmian ini turut dimeriahkan dengan pementasan teater budaya serta tari-tarian khas daerah. Pada momen ini, Pemprov Sulut juga menyerahkan bantuan alat musik kolintang dan penghargaan kepada puluhan tokoh seni budaya. Melihat transformasi ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memuji Museum Negeri Sulawesi Utara sebagai salah satu museum provinsi terbaik karena berhasil meramu unsur edukasi dan teknologi secara informatif. Kita lihat museum ini sudah ditata dengan baik, dengan benar, dan juga lini masanya kalau kita lihat mulai dari periodisasi storytellingnya ya sangat baik, dari prasejarah sampai etnografi, dan juga di sini ada koleksi yang beragam sampai adat istiadat. Jadi pengelompokannya sangat beragam sesuai dengan jumlah koleksi yang cukup banyak. Agenda peresmian ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta komunitas budayawan dan seniman setempat. Demikian Noni Oktavia melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari Gorontalo. Komisi Penyiaran Daerah KPID Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah Rusli Habibi menyampaikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Gorontalo atas pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion FGD bertema Sinergi Stakeholder untuk Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas. Hal itu disampaikan ketika membuka kegiatan FGD tersebut yang dilaksanakan di Triprasetya RRI Senin 25 Mei 2026. Menurut Wabub, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi dunia penyiaran saat ini di tengah derasnya arus keterbukaan informasi dan perkembangan media digital. Ia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang benar, sehat dan terpercaya. Sehingga itu lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Wabub juga mengapresiasi peran KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan fungsi pengawasan penyiaran di daerah, terutama di tengah perkembangan digitalisasi media yang semakin cepat. Karena itu
Saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah khususnya Gorontalo, karena kita tahu bahwa peran KPID menjadi semakin penting di tengah disrupsi digital dan perkembangan media yang begitu pesat. KPID bukan hanya sebagai lembaga pengawasan saja, tetapi juga menjaga stabilitas atau menjaga kualitas informasi publik. Dan saya juga ingin mendorong kepada seluruh lembaga penyiaran di Gorontalo agar terus memaksimalkan penayangan konten lokal. Sementara itu, Ketua KPID Gorontalo Jitro Paputungan menyampaikan penyiaran memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, penyebaran informasi publik, pendidikan masyarakat, serta penguatan identitas budaya daerah. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, lembaga penyiaran dituntut untuk terus meningkatkan kualitas siaran yang sehat, edukatif, informatif, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan penyiaran daerah di Provinsi Gorontalo, KPID Gorontalo berkepentingan menyelenggarakan fokus grup diskusi yang terselenggara hari ini dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi bersama antara pemerintah daerah, regulator penyiaran, lembaga penyiaran televisi, radio, media digital, akademisi, dan unsur masyarakat yang membahas tentang arah pengembangan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menjelaskan FGD yang dilaksanakan KPID Gorontalo menjadi ruang diskusi bersama antar pemerintah daerah dan stakeholder terkait, termasuk masyarakat, untuk membahas arah pembangunan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Rusdi Aneta melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Sangihe memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilhamuridang, SSTP, ketika diwawancara RRI terkait tahapan pemilihan kepala desa serentak di Sangihe. Ia menjelaskan untuk 32 desa perpanjangan pertama masa pendaftaran. Alasannya karena ada 18 desa tidak ada pendaftar dan ada 14 desa hanya 1 orang pendaftar. Oleh karena itu sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2 maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2 maka diperpanjang kembali selama 10 hari. Lanjut dikatakan Yesri Muridang, khusus untuk 18 desa yang belum ada pendaftar sesuai ketentuan diperpanjang hingga 18 hari ke depan sampai terpenuhinya bakal calon kepala desa minimal 2 orang. Alexander Delenggade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara kini tengah menghadapi tantangan berat. Letak geografis yang terisolasi serta adanya ketimpangan alokasi anggaran pusat yang disamakan dengan wilayah daratan menjadi ganjalan utama program stimulus ekonomi ini di wilayah perbatasan. Dari total 153 desa dan kelurahan di Kepulauan Talaut, baru 26 wilayah yang masuk portal pemetaan lahan Koperasi Merah Putih, di mana 25 diantaranya telah dibangun. Komandan Kodim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menjelaskan, saat ini pembangunan memang masih terpusat di Pulau Karakelang. Sementara untuk pulau-pulau lainnya, seperti Pulau Kabaruan, Salibabu, Miangas hingga Kepulauan Nusa, progresnya masih jalan di tempat akibat kendala.
Tantangan utamanya adalah ketiadaan material lokal seperti pasir, kerikil, dan batu yang sesuai spesifikasi. Semua bahan bangunan tersebut terpaksa harus dipasok dari luar daerah. Termasuk kesulitan kita di Taparu dan Dianas terkait dengan material lokal. Adanya batu-batu yang sesuai dengan spek di Talaut baru ada di Taparu. Di Taparuan dan bisa dibangun atau bisa penyianan. Material itu harus diambil dari wilayah lain. Itu yang luar. Karena sampai saat ini untuk menggunakan material lokal, batu, alam, kerikil, alam, ataupun pasir, saya berkoordinasi dalam kabinet. Karena saya tidak mau pembangunan ini sudah dipermasalahkan. Akibatnya, biaya pembangunan membengkak karena mahalnya ongkos transportasi. Distribusi logistik sejauh ini hanya mengandalkan perahu cepat atau harus mengantre kapal perintis Sabuk Nusantara yang hanya beroperasi seminggu sekali. Itu pun kondisinya kerap kali sudah kelebihan muatan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Saya Ike Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.